Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini diberi kesempatan lagi untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Kita rindu hari ini kita boleh menikmatin hadirat Tuhan. Satu lagu yang mengantarkan kita untuk kita masuk dalam ibadah kita. Hosana. Kita sama-sama bangkit berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian. Mari kita melakukan kebaktian, kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih buat cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan menopang ketika kami membutuhkan kekuatan, Tuhan mengangkat ketika kami jatuh. Bahkan Tuhan meneguhkan ketika kami ada dalam kebimbangan. Serta Tuhan
Pelihara kami dari waktu ke waktu. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kini kami ingin melakukan kebaktian kami, mohon Tuhan ampuni dosa kami dan layakkanlah kami untuk melakukannya. Jemaat, mari kita melakukan kebaktian dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali mengambil teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita dalam Yohanes 12 ayat yang ke-15 begini bunyi firman Tuhan. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Allah kita yang datang untuk kita. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita masih tetap bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh menyapa kita hari ini. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan.
dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar, maha kuasa, maha dahsyat, maha agung, maha mulia. Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Termasuk kami manusia, segala ciptaan-Mu. Bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Teristimewa waktu yang indah ini untuk kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Firman yang akan kami baca, Tuhan yang berbicara kepada kami. Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Bukan hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dan kami mau memberitakan kebenaran firman-Mu. Ya dan amin ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, firman yang hidup, yang telah datang menjadi manusia, dan memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Biar firman Tuhan di bulan misi ini, misi yang peduli kepada sesama, di mana kami bersama-sama mau ditegur Tuhan, dituntun Tuhan, dibimbing oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami semua, seperti tanah yang subur, seperti Samuel kecil yang selalu siap mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara supaya kemudian Tuhan sendiri yang mengerjakan buah firman-Mu di dalam hidup kami. Kami sama-sama siap ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, satu-satunya Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan misi kali ini dan khusus di dalam merayakan Minggu Palem atau lebih dikenal juga dengan Minggu Palmarum, kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkannya dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19.
Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor keledai muda." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia juga. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan serta memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah lihatlah Rajamu. Kehidupan dunia sekarang tentu tidak mudah di akhir zaman ini. Bahkan dengan adanya berbagai masalah membuat hidup ini terasa semakin berat. Semakin sulit, banyak kekhawatiran. Sehingga kehadiran Tuhan yang sudah ada dari kekal sampai kekal itu sangat kita butuhkan. Di minggu perayaan Palem ini menyongsong mengingat kembali perayaan Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama di bulan depan. Kita diajak untuk memandang, untuk melihat kepada Yesus Kristus, Sang Raja yang rendah hati. Karena dia datang dengan kepeduliannya yang sangat dalam. Dia datang untuk menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup manusia. Itulah dosa dan maut yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun di dunia ini. Dan juga masih banyak persoalan-persoalan lain yang dengan mengandalkan Tuhan kita dapat menjalani dan mengatasinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa begitu banyak orang menyambut Tuhan Yesus. Mereka menyambut dia Raja yang begitu agung dalam pandangan mereka. Mereka begitu takjub, mereka begitu kagum, begitu terheran-heran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat. Karena gaya kepemimpinan Tuhan Yesus yang berbeda dari semua gaya kepemimpinan yang ada pada waktu itu. Tuhan Yesus melakukan menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Tuhan Yesus bahkan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Lebih daripada itu, di ayat yang sebelum dari teks yang kita baca ini, mencatat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Bahkan masih banyak lagi mujizat-mujizat lain yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga membuat mereka begitu terheran-heran, terkagum-kagum melihat Tuhan begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat, begitu berbeda. Menjadi idola mereka di zaman itu. Sehingga mereka berbondong-bondong menyongsong dia, menyambut dia, dan mereka berseru. Bahkan mereka melambai-lambaikan daun palem pada waktu itu, ya, untuk menyambut kedatangan Sang Raja ini. Sungguh dahsyat. Bapak Ibu Saudara, tradisi melambaikan daun palem ini sudah biasa di dalam tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Mereka merayakan
Hari Raya Pondok Daun mengingat mereka menjelang perayaan Paskah Yahudi yang akan mereka rayakan. Sehingga ketika mereka tahu mendengar berita bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat itu, melewati tempat itu, mereka begitu bersuka cita. Lalu mereka dengan gembira bersorak-sorai menyongsong dia. Bahkan kalau kita baca di dalam Injil Matius dan Injil Markus juga Lukas mencatat mereka bukan hanya menggunakan daun palem. Ada lagi yang menaruh bajunya di jalan sampai untuk dilewati oleh Tuhan Yesus. Mereka begitu bersuka cita. Mereka begitu semangat menyambut Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah teriakan gegap gempita itu, sambutan yang meriah itu, mereka meneriakan kata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka penuh dengan kegembiraan. Bapak Ibu Saudara, daun palem ini ya, ketika dipakai pada tradisi waktu itu, mereka biasa menyambut pahlawan yang pulang dari medan pertempuran. Jadi sebagai lambang kemenangan dengan penuh sorak-sorai mereka menyambut pahlawan itu. Sehingga pada waktu itu mereka menyambut Tuhan Yesus dengan harapan yang sama. Tuhan menjadi pahlawan yang hebat, yang gagah perkasa, yang akan membawa mereka keluar, akan memimpin mereka perang untuk mengalami kemenangan dari jajahan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Sehingga mereka meneriakan Hosana. Mereka berseru, kata Hosana ini dalam arti dari kata Ibrani, Hosiana. Ini adalah satu bentuk kata perintah yang berarti give salvation now. Berikanlah keselamatan sekarang. Mereka memohon kepada Tuhan. Tuhan berikanlah kami keselamatan sekarang. Nah kata ini juga mereka kutip dari Mazmur 118 ayat 25. Kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, mereka biasa naikkan ketika orang berbondong-bondong datang ke bait Allah kepada para pesiarah yang akan merayakan Paskah, merayakan Hari Raya Pondok Daun. Mereka akan menyanyikan Mazmur 118 ayat 25 ini. Ya Tuhan, berilah keselamatan. Ya Tuhan, berilah kemujuran. Ada harapan mereka ketika mereka menyongsong Tuhan Yesus yang datang mengendarai seekor keledai beban. Keledai muda pada waktu itu. Jika saudara dan saya yang ada pada waktu itu, kita menyambut Tuhan tentu dengan perasaan yang penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorak, karena ada harapan dalam hati kita di tengah kesulitan keadaan kita, bangsa kita, pribadi lepas pribadi, keluarga kita, di tengah pandemi yang ada, di tengah kesulitan ekonomi yang ada, berbagai masalah persoalan yang ada. Tentu kita menyambut Tuhan Yesus dengan sorak, Tuhan tolonglah kami, Tuhan lihatlah keadaan kami, Tuhan selamatkanlah kami. Sungguh penuh dengan sukacita. Segala sesuatu kita teriakan kepada Tuhan. Dengan penuh harapan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu, kita perhatikan di bagian selanjutnya. Sesuatu yang cukup menarik. Kenapa? Karena pahlawan perang pada waktu itu orang menaiki kuda. Mereka bahkan dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 3 ayat 1-3 itu juga menggambarkan bagaimana kekuatan kuda untuk berperang. Firman Tuhan juga mengingatkan, bahkan Raja Salomo juga diingatkan, jangan memiliki banyak kuda. Karena apa? Bisa mengandalkan kekuatan kuda itu dan tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kuda itu lambang kekuatan. Dimana kalau menaiki kuda itu pasti akan asosiasinya kepada kekuatan untuk berperang. Namun kita lihat Tuhan kita di sini, dia tidak menaiki kuda, dia menaiki seekor keledai. Ada makna yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Mengapa? Kalau kita baca dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, Tuhan Yesus menggenapi nubuat itu, bahwa dia datang mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Ada maksud yang Tuhan sampaikan. Bahwa selain dia menggenapi nubuat para nabi yang Tuhan sendiri sudah sampaikan. Beberapa tahun sebelumnya. Tapi juga Tuhan mau sampaikan kepada mereka yang ada pada waktu itu. Mereka berharap bahwa Tuhan datang akan memimpin mereka mengalahkan penjajahan Romawi. Tapi Tuhan justru mengatakan dia adalah Raja Damai. Keledai itu lambang dari kelemah lembutan. Kedamaian. Tuhan katakan dia datang sebagai Raja Damai. Raja yang akan membawa mereka keluar menerima keselamatan. Itu sesungguhnya yang mereka perlu. Tidak hanya menang secara fisik. Tidak hanya dalam perang secara dunia ini. Tapi Tuhan datang menawarkan keselamatan yang lebih daripada itu. Yang sangat penting. Itulah kemenangan dari dosa dan maut. Yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Keledai ini yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa Allah datang membawa damai kepada manusia. Allah datang di dalam pribadi Yesus Kristus yang diutus untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa ini. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan Tuhan Yesus mengendarai keledai ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa dia datang untuk menghentikan perang secara fisik. Dia datang untuk memproklamasikan ada kedamaian, ada keselamatan bagi semua manusia. Dan itu dilakukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena beberapa hari setelah peristiwa Tuhan Yesus diagungkan, dieluk-elukan ini. Dia sebenarnya datang dengan satu tujuan. Siap untuk memasuki jalan Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan. Untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa ini. Dia datang karena Allah sendiri yang mau menjadi manusia. Yang mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Menjadi manusia yang lemah. Untuk mati bagi kita. Allah yang datang mengingat akan pengorbanannya di waktu Paskah, bagaimana kematiannya, dan dengan demikian dia telah mengalahkan semua hal yang ditakutkan, apa yang paling ditakutkan oleh manusia, itulah dosa dan maut. Tuhan Yesus datang sebagai Raja dan kita menyambut dia dengan penuh sukacita sebagai Raja. Dia Raja yang lemah lembut. Dalam hal ini bukan berarti dia tidak punya kekuasaan atau dia tidak punya kekuatan. Justru dia mengalahkan semua kekuatan itu dengan kelemah lembutannya. Dia datang menyentuh hati mereka yang ada pada waktu itu dan semua kita yang ada sekarang. Bahwa Tuhan Yesus datang dengan kelemah lembutannya menyentuh mereka, menyentuh kita yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Karena beberapa hari setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus kemudian ditangkap. Kalau kita baca selanjutnya dari konteks pasal 12 di ayat yang ke-20 dan seterusnya. Tuhan Yesus sudah bicara tentang kematiannya, penderitaannya. Tuhan Yesus katakan, jikalau satu biji gandum itu tidak jatuh dan mati, maka ia tidak akan menghasilkan apa-apa. Bicara tentang pribadinya, dirinya yang datang. Allah yang benar-benar Allah datang jadi manusia. Yang rela mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Dia telah menang atas maut karena dia tidak terus mati. Dia bangkit, dia menampakkan dirinya. Dan dia juga mencurahkan Roh Kudusnya setelah dia kembali kepada kerajaannya di surga. Supaya semua orang yang percaya, diawali oleh murid-muridnya, semua pergi menjadi saksi Tuhan di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keadaan dunia yang tidak mudah ini, di tengah wabah yang melanda seluruh dunia ini, kita sungguh-sungguh mari
datang berserah kepada Tuhan. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita sambut Raja kita yang lemah lembut itu. Raja yang bukan hanya melepaskan kita dari persoalan-persoalan hidup yang biasa. Tapi lebih lagi dari dosa yang begitu dahsyat yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian terakhir firman Tuhan yang kita baca tadi, murid-murid belum mengerti mengapa hal itu terjadi. Mereka kemudian baru mengerti setelah Tuhan Yesus bangkit dan setelah Roh Kudus memberi mereka pengertian. Lalu mereka menyadari bahwa memang Allah datang, Raja yang datang itu dengan kelemah lembutannya untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari dosa ini. Terakhir, kita diingatkan Tuhan. Orang-orang yang melihat pada waktu itu Lazarus dibangkitkan, mereka tidak hanya diam. Tapi mereka yang menyampaikan berita itu kepada orang-orang lain. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang memasuki kota Yerusalem, begitu banyak orang menyambut dia. Begitu banyak orang bersorak-sorak mengagungkan dia. Mereka melakukannya karena begitu mereka menyadari kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus telah datang. 2000 lebih tahun yang lalu. Dia sudah menyatakan dirinya. Dia sudah mati bagi kita. Namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan dirinya lebih dari 40 hari kepada begitu banyak orang. Dan dia sudah kembali ke sorga. Menyiapkan tempat untuk kita. Tapi dia tidak biarkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudusnya, menuntun murid-murid, para rasul pada masa awal, dan semua orang percaya untuk menjadi saksinya. Sebagaimana orang-orang pada waktu itu, mereka menyaksikan kasih Tuhan. Sehingga orang lain pun mengenal Tuhan. Kita juga dipanggil untuk hal yang sama. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid Kristus, kita bukan hanya diam. Tetapi kita harus beritakan Raja kita yang agung itu, Yesus Kristus Juru Selamat. Raja yang lemah lembut itu, Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Yang telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Yang telah menyiapkan tempat untuk kita menanti kita kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini, dengan wabah ini, seandainya Bapak Ibu tahu ada obat untuk corona, tentu Bapak Ibu akan beritakan kepada keluarga, kepada seluruh dunia ini. Tapi Raja kita, Tuhan Yesus, lebih daripada itu. Dia bukan hanya akan menyembuhkan, menolong kita melewati corona itu. Lebih lagi, dia membebaskan kita dari dosa, dari maut, dan itulah berita yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita harus sampaikan. Maka Injil ini bukan hanya kita baca, tapi kita juga renungkan, kita juga lakukan, dan kita juga beritakan. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya adalah pekerja-pekerja Tuhan. Dan semua yang belum percaya adalah ladang Tuhan. Masih banyak orang di dunia ini yang perlu kasih Tuhan. Dan mereka menantinya dari kita. Kita sudah ada obat. Bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Maka mari beritakan kabar sukacita ini. Sehingga seperti orang-orang pada waktu itu, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita pun menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Karena kita sudah percaya dan kita sampaikan berita itu kepada mereka yang lain. Supaya mereka juga percaya bahwa ada Raja yang Maha Kuasa, yang lemah lembut, Yesus Kristus Tuhan yang dapat kita andalkan. Di dalam hidup ini, bahkan bukan hanya sampai hidup ini, tapi menuju kepada hidup kekal. Kita di surga kelak bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang bertanya bahwa jika saya menyampaikan kabar sukacita ini, maka saya pasti ditolak, saya mungkin mengalami berbagai tantangan. Tetapi pertanyaan yang sesungguhnya bukan itu. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah bagaimana jika kita tidak menyampaikan kabar sukacita ini. Bahwa Yesus Raja damai itu, Raja yang lemah lembut itu sudah datang menyelamatkan kita.
banyak orang berbaris menuju kebinasaan. Mereka sementara menanti kabar sukacita ini. Maka mari kita jadi saksi Tuhan. Lihatlah Raja kita yang sudah datang itu. Dan kita sudah mengalaminya dalam hidup kita. Kita sudah percaya. Maka kita juga harus menyaksikannya. Memberitakannya. Lewat kata-kata dan sikap hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita. Mengingatkan kita. Membawa kita lagi sadar. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Di minggu Paskah menjelang memperingati Paskah. Biarlah kita kembali mengingat dengan semangat Paskah. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati mengalahkan dosa dan maut. Apalagi segala persoalan hidup kita. Banyak hal yang kita belum mengerti sekarang ini. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak mudah ini. Tapi pandang kepada Tuhan. Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam segala sesuatu. Bahwa rancangan Tuhan begitu tinggi, begitu agung, begitu mulia. Mari kita tetap berpegang kepada iman. Dan mari kita tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ada. Karena kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Raja yang begitu agung, yang begitu mulia. Allah sendiri yang mau datang ke dalam dunia. Mengosongkan dirimu menjadi sama dengan manusia. Tetapi dalam manusia engkau tidak pernah berdosa. Engkau melakukan semua yang baik. Menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Memberi makan 5.000 orang bahkan lebih dengan mujizatmu yang ajaib. Bahkan membangkitkan orang mati. Hanya engkau Allah Tuhan yang hidup, yang benar, yang sanggup melakukan semua itu. Di momen Minggu Palem ini. Kami diingatkan untuk menyambut engkau Raja yang agung, yang mulia, yang lemah lembut dan yang rendah hati itu. Tuhan, terima kasih bahwa kami juga masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mau menjadi alat yang dipakai Tuhan. Seperti keledai tadi. Kami mau menjadi alat untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Karena masih banyak orang di seluruh dunia ini yang membutuhkan kasih Tuhan. Dimulai dari keluarga kami, tetangga kami, lingkungan kami, kota kami, bangsa kami, bahkan sampai dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, menjadi saksimu sampai ke ujung dunia. Kami tidak sendiri karena engkau Allah yang sudah bangkit, yang sudah memberikan Roh Kudus-Mu, yang memberikan kuasa-Mu kepada para rasul dan kepada semua orang percaya. Supaya kami juga peduli kepada mereka yang akan binasa. Supaya kami juga menjadi saksi-Mu lewat kata-kata kami, lewat sikap hidup kami. Dan Tuhan sendiri yang bekerja, menjamah, menyelamatkan dengan lembah lembut namun penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap kami, kepada setiap jemaat-Mu. Dan mampukan kami melakukan firman ini di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Raja damai yang lemah lembut itu, kami berdoa. Amin. Saya percaya firman Tuhan menyapa setiap kita. Dan kita rindu firman Tuhan akan terus menolong kita. Kita akan memberikan persembahan, kita mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus yang kupercaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku
dalam semua rencanamu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu hari ini dalam hidup kami. Dan kami sungguh boleh menikmatin firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan terus menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Untuk kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah setiap apa yang kami beri itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan ucapan syukur mereka lewat persembahan. Memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sedang bergumul, masalah ekonomi, masalah relasi, bahkan masalah sakit penyakit. Kami berdoa kepada-Mu, biarlah Tuhan yang menolong, memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan. Biarlah kami boleh belajar takut akan Tuhan. Sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhirin ibadah kita hari ini. Biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan lewat pujian kita. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Saudara, kita akhiri kebaktian kita, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami jemaat-Mu, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap meninggikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kami. Supaya apa yang kami lakukan kami persembahkan juga kepadamu. Dan kami ingin menjadi alat-Mu untuk menyaksikan bahwa Engkaulah Raja kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu tolong kami ya Tuhan. Berikan kami berkat-Mu, berikan kami pimpinan-Mu, berikan kami belas kasihan-Mu, berikan kami kepercayaan-Mu, supaya kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Saudara, kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang penuh dengan kemurahan dan segala kebajikan, kiranya cinta dan semangat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan hikmat daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk meninggikan Yesus Raja, untuk terus berharap kepada Yesus Sang Raja, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.